Prediksi susunan pemain Persebaya Surabaya saat hadapi PSS Sleman. Pertandingan uji coba antara Persebaya Surabaya dan PSS Sleman akan menjadi medan pembuktian bagi skema baru yang tengah dirancang Eduardo Perez, saat Green Force mencoba mempertahankan momentum kemenangan mereka, sambil membuka peluang untuk kejutan dalam susunan pemain. Persebaya Surabaya akan menjalani laga uji coba kedua pramusim menjelang digelarnya Indonesia Super League 2025-2026 dengan menghadapi PSS Sleman. Pertandingan ini menjadi tolok ukur awal keberhasilan Eduardo Perez dalam menangani skuad Green Force. Atmosfer pertandingan ini dipastikan menegangkan, karena meski hanya bertajuk uji coba, hasilnya bisa menentukan arah rotasi pemain jelang kompetisi resmi. Coach Edu diperkirakan masih akan mempertahankan komposisi The Winning Team saat mengalahkan Football West All Star pada tanggal 9 Juli lalu, apalagi, sejauh ini tidak ada pemain yang mengalami cedera berarti. Di bawah Mister Hernando Ari kemungkinan besar kembali dipercaya sebagai starter, namun, ia mungkin hanya tampil selama babak pertama, sebelum digantikan Andika Ramadhani di paruh kedua untuk memberi menit bermain yang adil. Lini belakang akan tetap mengandalkan duet Balkan, Dime Dimov dan Risto Mitrevski. Penampilan mereka yang solid dan kompak saat tampil di Australia Barat menjadi alasan kuat untuk kembali dipercaya menjaga jantung pertahanan Green Force. Sementara itu, Catur Pamungkas diprediksi mengisi satu slot back lainnya setelah tampil tangguh dan disiplin pada laga sebelumnya. Ia tampil konsisten dalam intercept dan duel baik di darat maupun udara. Sektor tengah diperkirakan masih dihuni 5 gelandang yang jadi andalan Coach Edu. Sadida Nugraha, gelandang muda yang kian bersinar, akan berduet dengan Milos Rajkovic, gelandang Balkan yang berpengalaman dan mampu menjaga keseimbangan permainan. Kedua pemain itu menjadi penghubung bagi Dejan Tumbas, gelandang serba bisa yang mampu bermain menyerang maupun membantu pertahanan sebagai tukang jagal. Di sisi lain, Francisco Rivera akan mengemban tugas sebagai pengatur ritme permainan. Bruno Moreira, sang kapten, tetap diandalkan di sektor kiri, beroperasi sebagai penyerang sayap dengan kemampuan eksplosif dan visi serangan yang tajam. Di lini depan, kombinasi Gali Freitas dan Malik Rizaldi kemungkinan akan kembali tampil. Gali dengan fleksibilitasnya sebagai second striker akan menjadi motor pembongkar lini belakang lawan dari sisi sayap. Namun, bukan tidak mungkin Rizky Dwi Pangestu tampil sebagai penyerang utama bersama Gali, jika Coach Edu ingin mencoba pola permainan yang menempatkan penyerang murni di ujung tombak. Semua opsi itu menjadi bagian dari eksperimen strategi sebelum kompetisi resmi dimulai, dan pertandingan kontra PSS Sleman akan menjawab banyak teka-teki seputar arah permainan Persebaya musim ini. Kejutan dari Eduardo Perez, pemain baru Persebaya langsung masuk ruang ganti. Jelang laga perkenalan tim melawan PSS Sleman, suasana ruang ganti Persebaya mendadak gempar. Sosok misterius tiba-tiba muncul dan langsung bergabung dalam sesi latihan, membuat banyak pihak terkejut. Apakah ini striker asing baru yang selama ini dinanti? Teka-teki soal pemain baru Persebaya Surabaya akhirnya mulai menemui titik terang menjelang laga tim launching game melawan PSS Sleman, dalam suasana latihan intensif pada Jumat tanggal 18 Juli di Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih kepala Eduardo Perez mengonfirmasi bahwa pemain tersebut sudah ada di ruang ganti dan siap berlatih bersama tim. Pertandingan yang digelar Sabtu tanggal 19 Juli itu bukan hanya menjadi ajang perkenalan skuad Green Force untuk menyambut Super League 2025-2026, namun juga menjadi momen penting hadirnya kejutan besar dari manajemen. Rumor soal tambahan amunisi memang sudah lama terdengar, namun belum ada yang benar-benar tahu siapa yang akan datang. Kehadiran sosok baru di ruang ganti Persebaya sontak membuat suasana tim menjadi lebih bergairah. Pelatih Eduardo Perez pun akhirnya buka suara mengenai pemain tersebut. Meskipun masih enggan menyebut nama, dia mengisyaratkan bahwa pemain baru itu sudah resmi bergabung dan langsung ikut sesi latihan hari itu. Dia ada di ruang ganti dan kami akan melatihnya hari ini, ujar Perez singkat di Stadion GBT. Pernyataan itu segera menyulut spekulasi liar. Banyak yang menduga sosok tersebut adalah striker asing baru yang sudah lama dirumorkan menjadi target utama Persebaya. Bahkan, nama Mihailo Provic, penyerang asal Montenegro, kembali mencuat dan disebut-sebut sebagai pemain yang dimaksud. Namun saat ditanya secara langsung soal Mihailo, Perez menahan diri untuk tidak memberikan kepastian. Saya hanya akan bicara tentang pemain yang ada hari ini, ucapnya sambil menegaskan posisinya. Sikap tertutup itu bisa jadi bagian dari strategi manajemen klub dalam menjaga kerahasiaan proses negosiasi. Bisa juga karena secara administratif, sang pemain belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub.
Ketika pembahasan mulai melebar ke arah regulasi pemain asing dan potensi rekrutan lainnya, Perez tetap konsisten dengan sikapnya. Ia menyatakan bukan orang yang berwenang untuk membahas hal tersebut. Klub kami memiliki ide yang sama sejak awal, namun, saya bukan orang yang berhak bicara tentang itu, lanjut Perez. Dia juga menolak membahas kemungkinan adanya tambahan pemain asing lain. Menurutnya, fokus utama adalah membentuk kekompakan skuad yang ada saat ini dan tidak terpecah oleh isu-isu transfer. Saya tidak ingin membicarakan pemain lain. Jika Anda bertanya segalanya tentang pemain ini, pemain baru, tutupnya. Kini semua mata tertuju pada siapa sebenarnya sosok yang sudah berada di ruang ganti itu, apakah benar striker yang dinanti telah datang, atau justru kejutan lain tengah dipersiapkan. Pemain Balkan ngumpul di Persebaya, Milos Rajkovic senang adaptasinya cair banget. Persebaya Surabaya membentuk kekuatan baru dengan aroma Eropa Tenggara yang kental, 4 pemain asal Balkan langsung klop sejak awal, termasuk Milos Rajkovic yang mengaku nyaman luar biasa. Adaptasi bukan jadi soal, malah terasa seperti bermain di rumah sendiri. Persebaya Surabaya mengusung komposisi pemain asing yang berbeda dalam menyongsong Liga 1 musim 2025-2026. Dari 7 nama asing yang diumumkan, 4 diantaranya berasal dari kawasan Balkan, yaitu Eropa Tenggara. Sosok-sosok ini bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga chemistry yang cepat terbangun di dalam tim. Hristo Mitrevski dan Dimo Dimov berasal dari Makedonia Utara. Dejan Tumbas membawa paspor Serbia, sedangkan Milos Rajkovic adalah pemain timnas Montenegro yang baru merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Namun meski baru bergabung, Milos langsung merasa nyaman karena dikelilingi oleh rekan-rekan senegara dari kawasan yang sama. Saya memiliki teman-teman yang baik, terutama pemain dari Balkan seperti Hristo, Dimov, dan Tumbas. Normal saja ketika kami berasal dari kawasan negara yang sama, ungkap Milos Rajkovic. Kehadiran para pemain Balkan tersebut memudahkan proses adaptasi Milos selama masa pramusim Persebaya. Ia tidak mengalami kendala berarti dalam komunikasi dan langsung bisa menyatu dengan ritme tim. Saya orang yang berpikiran positif, kami memiliki bahasa yang mirip, komunikasi akan jauh lebih baik, mereka juga menyambut baik saya, rasanya saya diterima dengan sangat baik dengan atmosfer yang bagus juga, imbuhnya. 4 pemain asal Balkan ini bahkan memecahkan rekor tersendiri bagi Persebaya. Belum pernah sebelumnya Bajul Ijo memiliki komposisi pemain dari kawasan Eropa Tenggara sebanyak ini dalam satu musim. Biasanya, pemain asing Persebaya didominasi oleh nama-nama dari Amerika Latin. Sejak awal kedatangan mereka, keempatnya langsung mengubah wajah Green Force dalam agenda pramusim. Adaptasi cepat mereka terlihat jelas, baik dari sisi permainan maupun interaksi di luar lapangan. Chemistry di antara mereka begitu kuat, terlihat dari cara saling mendukung di sesi latihan dan pertandingan uji coba. Milos sendiri mengaku tidak kesulitan dengan cuaca atau iklim tropis. Ia sudah terbiasa dengan kondisi serupa saat bermain di Malaysia bersama Sarawak dan di Korea Selatan bersama Songnam FC. Soal cuaca bukan masalah, saya sudah tahu iklim Asia Tenggara, saya sudah memiliki pengalaman seperti ini di Malaysia, ujar Milos Rajkovic. Dari awal pemain dan staf kepelatihan menyambut hangat kehadiran saya sangat puas bagaimana ini dimulai dengan baik. Saya harap ini bisa berjalan lancar seterusnya, tutur gelandang berusia 31 tahun itu. Kini, para pemain Balkan tersebut bersiap menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan bonek, sebuah penampilan yang bukan hanya membawa harapan, tapi juga sinyal bahwa Persebaya siap menyambut musim baru dengan kekuatan baru. 67